Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nadia Parma, NIM 19041111761 dari jurusan Budidaya Perairan dengan dosen Fisika Pak Ronald Mangasi Hutauruk, STMT, dan asisten Bang Fadli Ramdan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Yang pertama adalah tekanan fluida. Tekanan fluida adalah suatu tekanan pada fluida pada suatu objek yang berada di dalamnya dan membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak di bawah sebagai arah Y positif. Selanjutnya adalah tekanan. Rumus tekanan yaitu adalah P sama dengan F per A. Turunan dari F per A adalah W per A kali B. Selanjutnya sama dengan M kali G per A kali B. M itu sama dengan dari rumus massa jenis, di mana massa jenis sama dengan M per V, sehingga M-nya berubah jadi Rho dikali V kali G per A kali B. Lalu rumusnya menjadi P sama dengan Rho kali A kali B kali Y kali G per A kali B, sehingga kita dapat rumusnya tekanan yaitu Rho kali G kali Y. Langsung kita masuk ke contoh soal. Sebuah kolam memiliki ketinggian 2,4 meter, maka berapakah tekanannya? Di sini sudah diketahui massa jenis kolamnya sama dengan massa jenis H2O, yaitu sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan gaya gravitasinya 9,8 meter per sekund kuadrat. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan Rho kali G kali H, itu 1000 dikali 9,8 dikali 2,4 meter. Hasilnya adalah 23.520 kg meter per sekund kuadrat per meter kuadrat. Nah, satuannya sama dengan Newton per meter kuadrat, atau menjadi tekanannya sama dengan 23.520 Pascal. Lalu berapa banyakkah tekanannya? Di sini sudah konversi tekanan yang dalam ATM sama dengan 101.300 Pascal. Langsung kita masukkan ke tekanan tadi, sehingga akan mendapatkan tekanannya itu 0,23 atau 23%. Nah, ini berarti ketika kita menyelam di dalam kolam, ketika kita berenang sampai kedalaman 2,4 meter, maka tekanannya itu 23% dari tekanan ATM. Contohnya, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 2,5 meter, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, konstanta gravitasinya pada tempat tersebut yaitu 10 Newton per kilogram. Lalu hitunglah tekanan penyelam tersebut. Diketahui massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, gaya gravitasinya 10 Newton per kilogram, dan ketinggian kolamnya 2,5 meter. Masukkan ke rumusnya, tekanan sama dengan Rho kali G kali H, sehingga hasilnya adalah 25.000 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan daya apung. Di sini kita akan membahas tentang fraksi S di atas permukaan. Nah, jika massa jenis benda kurang dari massa jenis cairan, maka benda tersebut akan mengapung. Di sini sudah ada gambar, kita misalkan saja ini es batu. Maka rumus massa jenis bendanya sama dengan massa per kecepatan, sehingga massa sama dengan massa jenis dikali kecepatan. Ketika bendanya mengapung, maka massa jenis benda kurang dari massa jenis cairan. Juga berat daya apung terhadap benda, maka jadi W ini menggantikan cairan sama dengan W bendanya. Turunannya itu rumusnya M kali G cairan sama dengan M kali G benda. Rho kali kecepatan kali G cairan sama dengan Rho kali V kali gravitasi benda, sama dengan Rho cairan dikali kecepatan cairan dikali gaya gravitasi sama dengan Rho objek dikali V objek dikali gravitasi, sehingga rumusnya kecepatan cairan per kecepatan benda sama dengan massa jenis benda per massa jenis cairan. Fraksi di atas permukaan ini sama dengan 1 dikurang kecepatan cairan per kecepatan benda, jadi sama dengan 1 dikurang massa jenis benda per massa jenis cairannya. Nah, dimana BF itu sama dengan kekuatan daya apung atau gaya tekanan ke atas, dimana
BF ini juga bisa menggantikan berat dari cairan, dan VL itu volume cairan, VO itu adalah volume benda, Rho L itu massa jenis cairan, Rho O sama dengan massa jenis bendanya. Jadi kita dapat menemukan dua rumus, yaitu yang pertama F sama dengan 1 kurang kecepatan benda per kecepatan 1 kurang kecepatan cairan per kecepatan benda, atau F sama dengan 1 dikurang massa jenis benda per massa jenis cairan. Selanjutnya adalah gaya dinding di bawah air. Sini sudah ada gambarnya. Kita akan mencari F-nya. Diketahui tingginya H sama dengan 2,8 meter, massa jenisnya 1000 kg per meter kuadrat, dan lebarnya sama dengan 10 meter. DF sama dengan P dikali D kali A. F-nya sama dengan P dikali D kali A. Ini merupakan jadi P itu sama dengan F per A, maka F sama dengan P kali A. Dan P itu juga bisa sama dengan Rho dikali G kali Y, dan dA-nya sama dengan L kali D kali Y, sehingga F sama dengan massa jenis dikali gaya gravitasi kali Y kali L kali D kali Y, yang dimana Y-nya ini sama dengan ketinggiannya. Terus F sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali lebarnya Y kali D kali Y, dimana Y itu sama dengan objeknya, dan F sama dengan massa jenis dikali G kali Y pangkat Y kuadrat per 2, dimana Y nya itu sama dengan H ketinggiannya, dan Y nya itu sama dengan bendanya. F sama, lalu kita masukkan saja rumusnya. Nilainya F sama dengan massa jenisnya 1000 dikali gravitasinya 9,8, dan dikali lebarnya 10, Y-nya 2,8 kuadrat dikali 1 per 2, sehingga dapat hasilnya F sama dengan 384.160 Newton. Kita lanjut ke perubahan tekanan linear dengan kedalaman. Jika kita ambil tekanan rata-ratanya sama dengan Rho dikali G kali H rata-rata, maka tekanan rata-ratanya sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali tinggi per 2. Jadi F sama dengan tekanan rata-rata dikali A, maka F-nya sama dengan Rho dikali G kali H per 2 kali L kali H, sehingga dapat rumusnya F sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali L dikali H kuadrat per 2. Selanjutnya tekanan pengukur versus tekanan total. Di sini sudah ada contoh gambarnya. Kita akan mencari tekanannya. Rumusnya yang kita gunakan yaitu tekanan alat pengukur sama dengan tekanan total dikurang tekanan ATM-nya. Sehingga tekanan totalnya sama dengan tekanan alat ukur ditambah tekanan ATM. Contohnya kita temukan tekanan total berdasarkan gambar tersebut. Kita menggunakan rumus yang pertama, itu tekanan pengukurnya sama dengan Rho dikali G kali Y, yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 dikali 4 meter, sehingga hasilnya tekanan pengukurnya 39.200 Newton per meter persegi. Jadi tekanan totalnya sama dengan tekanan alat ukur ditambah tekanan ATM. Tinggal kita masukkan saja tekanan alat ukurnya ditambah tekanan ATM-nya, itu 39.700 ditambah 11.300 Newton per meter persegi, maka hasilnya adalah 140.500 Newton per meter persegi. Sini sudah contohnya, yaitu tekanan di dalam ban. Tekanan totalnya sama dengan tekanan yang ada di dalam ban itu dikurangi dengan tekanan ATM-nya. Pertama-tama kita cari diketahui tekanan dalam bannya itu 40 lb per in kuadrat, sehingga tekanan dalam bannya itu sama dengan tekanan alat ukurnya. Lalu kita cari rumusnya, tekanan total ditambah tekanan alat ukur tambah tekanan ATM-nya. Kita masukkan saja 40 ditambah 14,7, maka hasil tekanan totalnya adalah 54,7 lb per in kuadrat.
Selanjutnya adalah prinsip Pascal. Prinsip Pascal ini menyatakan dalam wadah yang mengandung cairan, tekanannya sama di semua tempat. Jadi jika kita menekan cairan tersebut dalam satu arah, maka tekanannya akan menyebar di sekitar cairan. Contohnya yaitu seperti yang kita bisa lihat pada gambar, maka P1-nya sama dengan P2. Jadi kita turunkan dari rumus tekanan itu F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sehingga kita mencari kita di sini mencari F1-nya sama dengan F2 dikali A1 per A2. F2-nya ini diturunkan menjadi W. Dan W-nya itu disitu adalah 2000 lb. Sehingga kita dapat hasil nanti 40 lb. Langsung saja ke contoh soalnya. Ada dua buah tabung yang berbeda luas penampangnya saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Luas pengisapnya yaitu A1 sama dengan 40 cm kuadrat, sedangkan luas pengisapnya yaitu A2 adalah 200 cm kuadrat. Nah, apabila pada pengisap A1 diberi beban 900 Newton, berapakah besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2 agar beban tersebut dapat diangkat? Nah, diketahui A1-nya sama dengan 40 cm kuadrat, A2-nya 200 cm kuadrat, F1-nya 100 Newton. Sini kita mencari nilai F2-nya. Langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 100 per 40 sama dengan F2 per 200. Jadi F2 sama dengan 100 dikali 200 per 40, sehingga kita dapat F2-nya bernilai 500 Newton. Selanjutnya adalah daya apung yang beberapanya mengembang, maka tekanan bendanya adalah lapisan atasnya ini memiliki kepadatan yang lebih rendah, sehingga jadi R-nya kurang dari P2. Kita lanjut ke konsepnya, yaitu BF sama dengan W-nya dimana menggatikan cairan sama dengan M dikali gravitasi cairan dikali tekanan cairan dikali kecepatan cairan dikali G. Maka BF totalnya sama dengan BF1 ditambah BF2. Jadi W bendanya sama dengan BF1 ditambah BF2. Kita turunkan W-nya itu M kali G benda sama dengan BF1 tambah BF2. Lalu BF1 dan BF2 itu turunkan menjadi massa jenis dikali kecepatan. Sehingga kita dapat massa bendanya sama dengan Rho dikali L kuadrat X ditambah Rho 2 dikali L kuadrat dikali Y. Nah, dimana Rho benda ini sama dengan massa benda per kecepatan benda, sehingga massa bendanya sama dengan massa jenis dikali kecepatan. Dan kita turunkan lagi, massa jenisnya ini sama dengan masanya ini sama dengan massa jenis dikali L kuadrat dikali H. Sehingga kita dapat massa jenis benda dikali L kuadrat dikali H sama dengan massa jenis 1 dikali L kuadrat dikali X tambah massa jenis 2 L kuadrat dikali Y. Nah, persamaan ini kita bagi dengan L kuadrat, sehingga kita dapat rumusnya massa jenis sama dengan massa jenis 1X ditambah massa jenis 2Y per H, dimana massa jenis O itu sama dengan Rho O sama dengan massa jenis benda, Rho 1 sama dengan massa jenis cairan pertama, Rho 2 sama dengan massa jenis cairan yang kedua, H itu adalah tinggi bendanya, X itu adalah tinggi dari layar pertama, dan Y adalah tinggi dari layar kedua. Selanjutnya daya apung, dimana bobot yang jelas dari objek yang tenggelam. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, massa jenis bendanya besar dari massa jenis cairan. Maka massa jenis bendanya ingatlah bahwa massa jenis sama dengan rumusnya itu massa per kecepatan, sehingga massa sama dengan massa jenis dikali kecepatan. Jadi BF-nya sama dengan W yang menggantikan cairan. Lanjut ke ketegangan ketika objeknya ditangguhkan dalam cairan. Rumusnya T sama dengan Mg kurang Bf,
BF ini rumusnya massa jenis cairan dikali kecepatan cairan dikali gravitasi, sehingga BF-nya sama dengan W kurang WAP, sama dengan massa jenis cairan dikali kecepatan cairan dikali gravitasi. Hingga dapat kecepatan cairannya sama dengan W kurang WAP per rho cairan dikali G. Lalu kecepatan cairannya ini sama dengan BF per rho cairan dikali G sama dengan kecepatan benda. Massa jenis bendanya sama dengan M benda dikali volume cairan sama dengan massa benda per BF per massa jenis cairan kali G. Nah, dimana WAP ini sama dengan berat yang sebenarnya. W itu adalah berat dari benda. Lalu kita ingat bahwa volume benda sama dengan volume cairannya. Nah, hal ini berlaku apabila bendanya tenggelam. Selanjutnya adalah daya apung yang membuatnya benda tersebut tenggelam. Di sini sudah terdapat dua gambar. Kita asumsikan gambar pertama ini adalah kondisi ketika objek tanpa tambahan berat. Nah, sedangkan di gambar keduanya ini adalah suatu kondisi dengan tambahan berat di atasnya. Lalu kita tentukan nilai M-nya. Untuk mencari nilai M-nya, kita menggunakan rumus berat bendanya sama dengan W objek sama dengan M kali G sama dengan BF2 sama dengan W yang menggantikan cairan tambahan. Lalu turunannya M dikali G benda sama dengan M dikali G yang menggantikan cairan tambahan. Lalu M kali G benda sama dengan massa jenis dikali kecepatan dikali G. Lalu kita ubah massa jenis dan cairan ini menjadi massa jenis cairan, sehingga dapat rumusnya M dikali G benda sama dengan massa jenis cairan dikali L kuadrat dikali Y dikali G, sehingga dapat M-nya sama dengan massa jenis cairan dikali L kuadrat dikali Y, atau M sama dengan massa jenis cairan dikali delta F benda yang tenggelam. Nah, ingatlah bahwa massa jenis itu rumusnya sama dengan massa per kecepatan, sehingga massa itu sama dengan massa jenis dikali kecepatan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.